membuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau.
Menangis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang
Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya pada pagi hari ini kita memberikan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersukacita bagi nama Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Bahwasanya Yesus telah mati bagi kita. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus, ku mau memuji nama-Mu Tuhan. Glory Yesus, Yesus, ku mau menyembah Engkau Yesus. Glory Yesus Tuhan. Bahwasanya oleh karena kuasa darah-Mu Yesus Tuhan, kami boleh terima pemulihan, kami boleh terima mujizat yang nyata daripada-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami Yesus Tuhan. Kami mau duduk sedangan dengan Kau Yesus Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kami mau datang untuk bersujud menyembah hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu nyata bagi setiap kami Yesus. Penyertaan-Mu ada bagi setiap kami yang saat ini hadir di tempat ini Tuhan. Ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami bersatu hati untuk memuji dan muliakan nama Engkau Yesus. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami Yesus. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menyerahkan hidup-Mu bagi kami Yesus Tuhan. Untuk melepaskan kami dari setiap dosa-dosa kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu menghidupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan. Ku jadi baru karena-Mu Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, saat ku masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Saat ku masuk
kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat anak kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Katakan kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Haleluya Yesus Tuhan. Bahwasanya sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Yesus. Kau rela mati bagi kami. ku menjadi Haleluya Yesus. yang Kau baru. telah ubahkan hati kami Yesus Tuhan. Oleh kuasa Sekali lagi sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mau jadi pribadi baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang Haleluya baru. Yesus Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan
Mari sama-sama akan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau berikan pujian penyembahan kita bagi nama Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita untuk memuji nama-Mu Tuhan. Oleh Yesus kasar-Mu Yesus, kami mau berikan hidupku. Kau teguh setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Buat pengorbananmu Tuhan. Oh Yesus, glory glory bagimu. Yesus Tuhan, Oh haleluya Yesus. Engkaulah kami yang besar Tuhan. Engkaulah kami yang dahsyat Yesus Tuhan. Kuasa-Mu sungguh luar biasa bagi kami Yesus. Yesus Tuhan, Pengorbanan-Mu besar bagi kami Yesus Tuhan. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami Yesus Tuhan. Engkau rela mati untuk menanggung setiap dosa-dosa kami Yesus. Hanya pujian penyembahan yang layak kami naikkan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Hanya pujian penyembahan kami yang mau berikan bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ku mau nyanyi Hosana, ku mau puji Hosana Yesus. Yarana yara lama Yesus. Mari kita memberikan penyembahan bagi nama Tuhan kita. Dengan segenap hati kita, kita memerenungi setiap langkah-langkah Tuhan. Sebelum Dia disalibkan, Dia menerima sengsara yang sungguh luar biasa. Dia dicambuk bagi kita. Dia boleh diberikan mahkota duri. Dia boleh merasakan sakit. Haleluya Yesus Tuhan. Itu semua untuk kita semua anak-anaknya. Mari saat ini kita memuji nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Dengan pujian penyembahan kita yang ada di dalam hati kita. Dari segenap jiwa dan roh kita untuk memuji nama Tuhan. Bahwasanya ada kuasa yang besar bagi kita semua saat ini. Ada kuasa penyembuhan bagi setiap kita saat ini. Ada mujizat bagi setiap kita saat ini. Karena darah Yesus. Karena pengorbanan dari Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Kau yang duduk di tahta Tuhan. Kami mau puji Hosana. Kami mau tinggikan nama Engkau Yesus Tuhan. Kau layak
disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami mengundang kesediaannya Ibu Sarjono untuk membuka dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengundang kesediaannya Ibu Sarjono untuk membuka dalam doa. Segala puji hormat syukur kami kenaikan kepadamu Bapa dalam surga. Saat pagi ini Tuhan kami boleh beribadah, mengingat akan Tuhan kematian-Mu di kayu salib untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi pagi hari ini Tuhan untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang di gereja, baik yang di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat pagi hari ini Tuhan, menjamah setiap mereka. Kuasa-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan, kesehatan Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau bekerja, suasana surga turun di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya segala kuasa kegelapan apapun bentuknya Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa hari ini. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Ada amin? Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian bahwasanya Dia Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau semangat muji nama Tuhan karena Yesus sungguh luar biasa bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Maka hanya pujian penyembahan yang layak kita berikan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua sama-sama katakan bahwasanya Dia Yesus mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenang. Mari sama-sama angkat kedua jempol kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah. Mari semangat puji nama Tuhan, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Sekali lagi katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik, baik. Katakan dengan imanmu, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan.
bahwasanya setiap wabah penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan akan disembuhkan semuanya oleh Tuhan. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. Sekali lagi katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Bahwasanya Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Amin. Mari kita naikkan nama Tuhan dengan syukur kita atas kematiannya hari ini. Mari saudara-saudara. Mari kita menari saudara-saudara. Kita mau lebih gerakan badan kita buat Tuhan, saudara. Kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Sekali lagi saudara-saudara. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu,
buat Tuhan saudara. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya padamu. Sekali lagi saudara-saudara, memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya padamu akan berhenti. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dengan benar memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya padamu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Saudara, amin. Kita mau lebih bersorak buat Tuhan. Haleluya. Karena oleh kuasanya kita ada di tempat ini. Kita bisa beribadah di rumah, di tempat ini bersama-sama. Oleh kuasanya. Karena kebaikannya tercurah di tempat ini saat ini saudara. Haleluya. Oleh kuasa darahnya. Haleluya. Oleh darah anak domba. Kuasanya ada tempat ini. Oleh darahnya kita diselamatkan. Kesaksian kita sama-sama lanjutkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang sah tiba, kita mau terima keselamatan dari Tuhan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkan
kesaksian dari mulut kita Tuhan. Kami mau patahkan kuasa jahat, kami mau kalahkan iblis, kami mau patahkan segala sakit oleh penyakit Tuhan. darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, beri suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Yesus, Kau tebus setiap kami Tuhan, Kau kuduskan setiap kami Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, biarkan kami Tuhan, Kau pulihkan, Kau tebus, biar oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kota kami, bangsa kami, negeri kami beroleh kepulihan Tuhan, beroleh pemulihan, kesembuhan, segala sakit penyakit Kau patahkan Tuhan. Haleluya Tuhan, segalanya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tak pernah lepas tangan dari setiap kami Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Kau curahkan pengampunan untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau terima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami mau terima kemuliaan dari segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terima segalanya dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Karena bukan dengan kuat kami saja Tuhan kami dapat berdiri saat ini. Kami dapat bersorak buat Engkau Tuhan, karena oleh kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
tetesan darahmu selamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh dan berseru, pertolongan pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, waktu dan kesempatan saya serahkan padamu. Pertolonganku datang Darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pagi yang penuh keberkatan ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kami semuanya. Ini adalah tanda peringatan kami ya Tuhan akan kebesaran Tuhan Yesus. Hari ini Engkau yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, demikian juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini menikmati hari ini, waktu ini ya Tuhan, di tempat, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu juga menyertai kami semuanya saat ini. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara bagi setiap kami semuanya. Pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Semua perkara yang tidak berkenan, semua yang sia-sia, kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah menyertai saya dan saudara, baik yang ada di gereja saat ini, beberapa jemaat yang ada, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, di tempat di mana Bapak Ibu saat ini berada, dimanapun itu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara memberikan waktu, memberikan kesempatan ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam warta jemaat kita yang judulnya Akibat Ketidaktaatan kepada Perjanjian Tuhan. Akibat ketidaktaatan kepada perjanjian Tuhan. Apa yang dihadapi ketika kita tidak taat kepada perjanjian yang Tuhan berikan? Janji Tuhan kepada saya dan saudara adalah sama. Saudara diberikan keselamatan yang kekal, dan hari ini kita memperingatinya melalui proses yang begitu luar biasa. Proses penebusan itu, proses karya penebusan itu adalah karya yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara semuanya. Saudara yang percaya dan meyakini bahwa saudara ditebus oleh Tuhan, ada janji yang diberikan Tuhan
ketika saudara mengimani, ketika saudara mempercayai, ketika saudara meyakini bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu benar-benar untuk menebus saya dan saudara. Saudara, kalau dalam perjanjiannya yang dinyatakan kepada saya dan saudara itu benar-benar perjanjian yang kekal, tidak akan pernah terhenti karyanya Tuhan itu di atas kayu salib itu saja. Sungguh benar-benar pengorbanan yang dilakukan Yesus sekali itu berdampak bagi keselamatan yang ada di seluruh dunia ini. Amin. Ya. Tapi kalau kita belajar tentang pagi hari ini, bagaimana berbicara tentang ketaatan, kalau kita tidak taat kepada perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita, kengerian yang akan kita alami. Kalau di saat pagi hari ini kita belajar bagaimana Salomo dengan segala keberadaannya, bagaimana Salomo diberikan kemuliaan oleh Tuhan, yang diberikan, yang dinyatakan kepada Salomo, tetapi kemuliaan yang diberikan oleh Salomo itu terhilang begitu saja karena ketidaktaatan Salomo. Salomo begitu luar biasa, raja yang termasyhur pada waktu itu. Semua yang ada di seluruh bumi ini, siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Raja Salomo, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, begitu luar biasa. Tapi dari hikmat itu ternyata banyak hal yang membuat akhirnya Salomo ini jatuh di dalam dosa. Ketidaktaatannya, dia mengingkari janji Tuhan, dia tidak setia dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Salomo? Nah, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Apa yang dia dilakukan Salomo dengan ketidaktaatannya? Saudara, mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maaf, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, ya, yang di rumah, yang dimanapun saat ini kesempatan Anda membuka kebenaran firman Tuhan bersama-sama, belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ketidaktaatan Salomo yaitu melakukan apa yang diingini oleh para istri-istrinya. Istri Salomo berapa? Banyak, banyaknya berapa? Saudara, saking banyaknya di situ, benar-benar Salomo jatuh cinta pada para istri-istrinya. Kecintaan pada istri-istrinya ini dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Salomo pada istrinya, karena jatuh cintanya ini. Dia menghendaki seluruh apa yang dikehendaki oleh para istri-istrinya itu, saking cintanya. Kalau istrinya satu sih nggak apa-apa, tapi karena istrinya banyak. Saudara lihat di situ tentang kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-7, saudara boleh belajar di situ. Kenapa sih
Salomo tidak taat. Lah, ketidaktaatannya ini jatuh dalam penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istri yang tidak takut sama Tuhan. Istri-istri yang tidak yang latar belakangnya tidak sama dengan Salomo. Ya, saking cintanya kepada istrinya itu, karena cinta dia melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya. Dan istri-istri Salomo itu menghendaki penyembahan pada Allah-Allah yang dibawanya itu. Allah yang dibawa dari moyang keturunan dari istri-istri Salomo yang banyak itu. Ya, kalau yang sudah ditentukan setia pada Salomo, ya menyembah pada Allah Israel, ya menyembah pada Allah Israel. Tetapi istri-istri yang lain itu banyak yang tidak menyembah pada Allah Israel itu. Allah yang benar-benar diakui oleh nenek moyang Salomo, yang diakui oleh Daud sebelumnya. Dan banyak hal yang di situ yang dilakukan. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan 1 Raja pasal yang ke-11. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Banyak tempat-tempat untuk persembahan yang didirikan Salomo, karena Salomo mengasihi istri-istrinya itu, di mana istri-istrinya menyembah Allah yang berbeda-beda. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Kalau saat ini saudara berbicara tentang ketidaktaatan yang kita lakukan, mungkin kita tidak menyembah berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh Salomo dengan istri-istrinya itu. Tetapi segala sesuatu yang menduakan Tuhan itu cermin dari ketidaktaatan manusia. Ketika manusia dengan segala pergumulannya, dia mulai goyah, dan banyak hal tawaran-tawaran yang menjanjikan. Mungkin tawarannya itu baik, saudara, tapi ternyata ujungnya justru membawa saudara jauh dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak hal, semua yang selalu berhubungan bagaimana hubungan kita jauh dengan Tuhan, itu sama dengan menduakan Tuhan. Segala keinginan-keinginan kita, di mana mendahulukan keinginan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, itu sama dengan menduakan Tuhan. Jadi kita harus memposisikan Tuhan itu paling yang tertinggi, yang utama. Itulah yang harus kita lakukan kepada Tuhan kita. Gak ada tawaran yang lain. Yang pertama itu harus kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Jangan takut kalau kita mencintai Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita mengasihi istri dan anak-anak kita. Haleluya. Jadi kasih kita yang terbesar, yang terutama adalah kepada siapa? Tuhan. Bukan pada pasanganmu. Saudara yakin kalau saudara mengasihi Tuhan, cinta kasih kepada pasangan kita, itu akan Tuhan nyatakan di dalam diri kita dan pada pasangan kita. Haleluya. Amin. Dan tidak ada saling berbenturan di situ. Semakin kita saling mengasihi kita dengan pasangan kita, untuk membawa pasangan kita mengasihi Tuhan, semakin hubungan kita dengan pasangan kita, suami istri, semakin dipererat. Demikian juga hubungan kita kepada anak-anak kita. Karena semuanya tentang kasih kepada Tuhan, itu mewakili kasih yang terbesar yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, atau suami dan anak-anak kita, atau kepada keluarga dan seterusnya. Jadi jangan pernah takut, saudara. Harus memposisikan Tuhan itu yang utama, tidak menduakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, selanjutnya mari kita lihat di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu sekarang, saudara, bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang dilakukan oleh Raja Salomo kepada istrinya tadi sangat melukai hati Tuhan. Ini suatu contoh. Toh kebaikan yang kita lakukan tidak sebaik yang dilakukan oleh Raja Salomo. Betul nggak? Kita jauh
daripada Raja Salomo lakukan tentang hikmatnya. Tetapi dari kejatuhan ini, suatu celah bagaimana Raja Salomo menghadapi istri-istrinya di situ. Ternyata membuat hubungannya dengan Tuhan itu renggang. Yang tadinya benar-benar permulaan yang diberikan pada Tuhan kepada Salomo itu adalah hikmat yang besar itu. Benar-benar hikmat yang diberikan oleh Raja Salomo itu membuat kemasurannya luar biasa. Seluruh umat mengenal siapa Raja Salomo. Haleluya. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Bagi semua istrinya. Orang-orang asing yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Inilah yang membuat hati Allah tidak tertuju lagi, tidak tertarik lagi pada Salomo. Dan kejatuhan demi kejatuhan dialami oleh Raja Salomo dan kerajaan dan pemerintahannya mengalami kejatuhan begitu luar biasa. Kalau kita melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan dengan perjanjian yang diberikannya kepada kita, sesuatu yang besar akan menimpa kita, tragedi akan menimpa kita. Tetapi saudara, situasi saat ini bukan berarti kita sekarang saat ini menduakan Tuhan. Saya yakin saudara dengan setia saat ini membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara jangan pernah takut kalau saya dan saudara adalah benar-benar umat pilihan Tuhan. Amin. Kita akan pasti dalam lindungannya. Haleluya. Virus memang melanda seluruh bumi ini. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang besar dipanggil oleh Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana kita memandang kebesaran Tuhan. Tidak saling menghakimi, haleluya. Tidak saling menjatuhkan. Banyak juga anak-anak Tuhan yang saat ini dipanggil oleh Tuhan karena virus ini. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang, tidak mengasihi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan karena kena virus itu. Amin. Justru saat ini yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau saya kemarin berbincang-bincang dengan istri saya, Tuhan benar-benar meluputkan orang-orang yang dikasihinya itu dari sengsara yang akan lebih besar itu yang akan kita hadapi. Haleluya. Tapi kalau saudara tetap yakin berpegang pada Tuhan, saudara akan melewati kesengsaraan besar itu. Yang beriman katakan amin. Ya. Kalau saudara yakin pada Tuhan Allah kita yang besar, tentang karya keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada saya dan saudara, saudara akan diluputkan dari kesengsaraan besar itu. Asalkan saudara tetap dengan kesetiaan yang diberikan kepada saudara, saudara terus berpegang pengharapan hanya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa saudara taat kepada Tuhan. Hari ini mungkin di sela-sela waktu, situasi dalam keadaan dimanapun kita berada, yang di rumah, yang mungkin di tempat yang lain, kalau saudara sekarang menyisihkan waktu untuk berbakti, beribadah bersama-sama, saudara, saya ingatkan kembali, situasi ini bukan untuk menekan anak-anak Tuhan, haleluya. Ini untuk membangun lebih kuat lagi iman saudara kepada Tuhan. Nanti kelak waktunya, masanya sudah selesai, kita terus perbaiki hubungan ini dengan mengasihi kepada setiap jemaat Tuhan, semakin setia untuk datang kepada Tuhan, haleluya. Haleluya. Kalau saat ini mungkin kita nggak bisa saling menegur, di gereja yang nggak datang siapa. Sekarang yang di gereja yang datang banyak yang nggak datang. Tapi masalahnya saudara punya hati kepada saudara-saudara kita yang lain yang di luar sana, yang di rumah saat ini. Sama-sama saling mengingatkan, membangun iman mereka dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Membagi-bagikan firman, saling sharing.
Ada fasilitas teknologi yang kita saat ini bisa manfaatkan. Manfaatkan itu untuk saling berbagi, membangun iman kita. Yang mendengar katakan amin. Haleluya. Saling membagikan firman itu, saling menguatkan firman. Iman itu dengan kebenaran firman Tuhan, maksudnya gitu. Ayat yang ke-9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Apa yang ditunjukkan murkanya kepada Salomo? Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Luar biasa, disebutkan di situ. Makanya berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang iman, saudara. Tidak ada manusia yang kuat di bumi ini, amin. Haleluya. Dari semangat di dalam 1 Korintus membangun kesatuan tubuh Kristus itu, di mana kita saat ini ditunjukkan oleh Tuhan untuk saling mengingatkan, saling negur, saling menasihati. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa ketika kita membagi-bagikan, ketika kita saling menasihati di situ, dibilang sok punya, sok rohani lah dan seterusnya, sombong lah, sok pinter. Saudara jangan pernah takut itu. Kalau saudara mempunyai iman di dalam kasih Kristus, karena saudara menegur dan menasihati itu karena saudara memiliki kasih. Haleluya. Bukan semata-mata menghakimi. Haleluya. Amin. Tapi karena saudara memiliki kasih dari Kristus. Gunanya kita memiliki kasih yang besar yang diberikan Tuhan itu untuk saling menasihati, saling menegur, bukan untuk saling menghakimi. Haleluya. Amin. Ya. Ayat yang ke-10, saudara di sini katakan, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dialami oleh Salomo, dan beginilah ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, apa yang dikatakan Tuhan? Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan akan mengoyakkan kerajaan yang masyhur, kerajaan yang besar itu. Kalau saat ini saudara berpandangan, oh Tuhan sedang mengoyakkan seluruh isi bumi, ini belum seberapa, saudara. Karena satu virus ini saja bisa mengoyakkan isi bumi. Bahkan akan lebih besar lagi yang Tuhan mau lakukan. Kalau kita tidak taat. Haleluya. Kalau kita tidak setia. Jangan salah dengan situasi ini. Jangan berpandangan bahwa Tuhan itu jahat. Sungguh besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau tadi saya katakan banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, oh, hamba-hamba Tuhan, saudara, itu karena Tuhan tahu isi hati mereka. Pekerjaannya benar-benar sudah selesai di bumi ini. Lantas bagaimana dengan saya dan saudara? Pekerjaan saya dan saudara belum selesai. Amin. Haleluya. Selesaikan pekerjaan kita yang dipercayakan Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, kerjakan dengan tulus. Haleluya. Amin. Ini raja yang dipilih oleh Tuhan. Raja, nabi. Tapi di akhir hidupnya benar-benar tragis. Karena kesalahan yang besar itu. Satu kesalahan yang besar. Memporak-porandakan seluruh bangsanya. Kalau saat ini kita dengan keberadaan ini, kita masih diingatkan oleh Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh kerendahan hati.
mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Apa yang dipercayakan Tuhan saat ini untuk kita saling mendoakan, saling berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah saat ini dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena hidup kita bukan makan roti saja, tapi firman kebenaran inilah yang terutama yang harus kita lakukan saat ini. Yang terutama, yang mendasari hidup kita adalah takut akan Tuhan, saling dengar-dengaran. Saudara, kita tidak bisa jalan sendirian. Saya tidak bisa jalan sendirian. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, bersatu hati, terus saling mendoakan, itulah yang membuat kita semakin dikuatkan. Haleluya. Jangan pernah takut menghadapi situasi ini. Ini kita saat ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar benar-benar apa yang dialami oleh Raja Salomo tentang kesalahannya itu. Kalau saat ini kita diajar tentang ketaatan, saudara, kita dilatih tentang ketaatan kita. Saudara, akibat ketidaktaatan kita sudah tahu dampaknya. Akibat ketidaktaatan kepada perjanjian Tuhan pasti mengalami kengerian dan berakhir tragis. Haleluya. Makanya terus setia sampai akhir, itu menjadi moto Sinode Gereja Penyebaran Injil. Setia sampai akhir, berbicara tentang akhir hidup kita, akhir hayat kita. Setia kepada Tuhan, terus berpegang pada perjanjiannya. Karena Tuhan itu lebih setia daripada kita. Amin. Kita harus lebih belajar setia lagi. Saudara, kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Benar-benar Tuhan telah menyelesaikannya sampai garis akhir. Dia setia sampai mati, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dari ketidakmampuan secara manusia, dia bisa melewatinya secara manusia juga. Kepedihan, penderitaan, sakit, semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan penderitaannya berbuah kemuliaan yang kita terima. Haleluya. Amin. Tuhan sudah mengajarkan kesetiaannya, ketaatannya melalui Yesus Kristus. Dan saya dan saudara sebagai anak-anaknya harus mengikuti teladan. Amin. Haleluya. Saya dan saudara adalah anak-anaknya, anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, Bapa yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita terlewatkan dari masa-masa yang sukar ini. Kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu akibat dari ketidaktaatan, dari perjanjian yang diberikan Tuhan kepada saudara. Saudara adalah anak-anaknya. Benar-benar Tuhan memberikan hidupnya menjadi teladan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa. Lagi sekali katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Cuma menyembah-Mu Tuhan. Kira lama Yesus. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan. Saya undang yang bertugas maju ke depan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Haleluya. Yesusku, korban yang mulia. Darah-Mu sucikanku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sebentar kami mau melakukan sujud sehidangan dengan Kau ya Tuhan, memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan perjamuan ini ya Tuhan Yesus, tanda peringatan atas Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau telah menebus seluruh hidup kami, seluruh dosa kami ya Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal itu. Dan inilah yang kami lakukan ya Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kami lakukan menjadi tanda peringatan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus, sebagai tubuh dan darah Yesus. Dan kami lakukan itu dengan iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Seputih salju, Yesusku, hormat-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu memberi penebusan. Yesusku korbanku, Yesusku korbanku yang mulia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, di mana roti kita pegang dengan tangan kanan dan angkat tangan kananmu itu tinggi-tinggi di atas kepala. Kira lama sikana takara lama. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dengan iman. Dalam nama Yesus.
Kinataka ya ralamas kinataka rama. Ya ralamas kinataka ya ralama lama. Ambil cawan. Angkat tangan kanan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Ya ralamas kinataka ya ralamas kinataka ya ralama. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman kita. Dalam nama Yesus. Kira lama-lama miliki hubunganmu saat ini dengan Tuhan. Inatakara lama-lama. Hora lama-lama sinatakaya lama-lama. Mengucap syukurlah saat ini di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Hora lama-lama. Hora lama-lama. Ya lama-lama. Apa yang saat ini Tuhan taruhkan, apa yang saat ini Tuhan nyatakan di dalam dirimu, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Berkatakan itu kepada Tuhan. Haleluya. Kiara lama siri de mara lama sekenata lama. Haleluya. Syukur bangun rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, Berdoa bagi bangsa ini, menjadi duta kerajaanmu. ucapkanlah berkat bagi bangsa kita. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya bagi bangsa ini. Bangsa ini, Haleluya. kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. syukur bagi rencanamu. Syukur setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia. rancanganmu yang mulia. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu, Menjadi duta menjadi duta kerajaanmu. mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini Bangsa ini kami bersatu. kami berdiri, Haleluya. kami
terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu, Hanya namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya minta kesediaannya Dr. Hafil berdoa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas pelaksanaan rencana Allah dari awal ibadah hingga kami mendengar firman-Mu Tuhan yang diajar oleh pengurapan-Mu melalui hamba-Mu yang Kau urapi melebihi kami semua sehingga kami boleh setia sampai mati, tidak seperti Salomo yang mengingkari perjanjian kekal dengan Engkau. Biarlah pengurapan-Mu terus mengajar kami, walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, ajarlah kami terus sampai kami tidur malam nanti, sampai esok hari, sampai hari Minggu depan kami beribadah lagi di tempat ini, pengurapan-Mu terus mengajar kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin Tuhan teguhkan pemberitaan firman ini dengan tanda-tanda, mujizat penyertaan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu, yang sakit disembuhkan, khususnya COVID-19 di seluruh Indonesia boleh disembuhkan, keluarganya tidak ketularan, para petugas rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik, sopir ambulan tidak ketularan. Saat ini Tuhan, kami ingin Tuhan jamah mereka melalui lagu ini. Yesus jamah genap hidup mereka dan beri damai di hati mereka. Semua telah berubah dan mereka tahu Yesus jamah mereka jadi baru. Jamah mereka Tuhan, Yesus jamah genap hidup mereka dan beri damai di hati mereka. Semua telah berubah dan mereka tahu Yesus jamah mereka jadi baru. Amin. Jamah mereka yang belum datang pada Yesus, inilah saatnya. Yesus Raja, panggil mereka oleh kuasa-Mu yang mulia dan ajaib. Beli mereka dengan darah-Mu bagi Allah, menjadi milik kepunyaan Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu yang diteguhkan dengan kesembuhan dan keselamatan mereka. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Tuhan memberkati dan kita akan akhiri pada kita. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Saudara yang cepat bagi berdiri. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dari ibadah ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ini ya Tuhan Yesus. Semuanya dalam penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nyata dalam lindungan-Mu ya Tuhan dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dimanapun juga jemaat Tuhan berada di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Perlindungan dari Maha Tinggi menyertai dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh melalui masa-masa yang sukar ini ya Tuhan Yesus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Menjauhkan dari malapetaka dan bahaya ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dari ibadah ini ya Tuhan. Kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami boleh memperingati ya Tuhan Yesus pembebasan hidup kami ya Tuhan. Atas kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Itulah kasih-Mu yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati pengirangan kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran. Tapi justru ya Tuhan iman kami dibangun melalui situasi dan keberadaan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus, bagi para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Untuk Pak Presiden beserta wakilnya, beserta jajarannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, para menteri ya Tuhan Yesus. Demikian juga MPR, DPR kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pemerintah tingkat 1, tingkat 2 ya Tuhan Yesus, gubernur, bupati, demikian juga camat, kelurahan, RW, RT seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Berilah mereka roh takut akan Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mengatasi masalah ini ya Tuhan Yesus dengan hikmat yang Tuhan percayakan. Tuhan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Demikian juga para medis kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Garda depan untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati TNI, Polri, dokter ya Tuhan Yesus, tenaga medis kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah kesehatan selalu menyertai mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Demikian juga persekutuan Roh Kudus yang memimpin kita saat ini ya, semakin takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan dengan setia Tuhan mewarnai setiap hidup kita. Tuhan menyertai setiap hidup kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput, yaitu harinya Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Yang percaya sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang memberikan persembahan. I can do all the things because you give me strength. Nothing's impossible. Blind eyes are open, Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing's impossible. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're
to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things because you give me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. Oh, I believe with you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Masih semangat? Semangat terus. Jangan lupa follow IG kami di RPPI Immanuel. Kecil semua ya, jangan besar. Dan Facebook di RPPI_GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa Kediri. GPI banyak sekali bro sini. Dan YouTube-nya GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan link. Share. Like. Selama wabah virus corona kami akan online.